Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Sakit Punten, kembali lagi di acara Ngosan, ngobrol santai Rumah Sakit Punten. Nah sahabat, kali ini kita akan bersama dengan unit keperawatan. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Mbak. Halo Mbak. Langsung deh, boleh perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siska Islamiati dari unit keperawatan Rumah Sakit Punten. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Siska? Alhamdulillah sehat Mbak Zizi. Alhamdulillah. Nah kita ini mau bahas apa nih Mbak untuk sesi kali ini? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang osteoartritis. Kenapa sih kita harus membahas osteoartritis untuk pertemuan kali ini? Karena banyak yang salah menafsirkan Mbak Zizi bahwa setiap nyeri sendi itu adalah asam urat. Nah, itu adalah penafsiran yang kurang benar. Banyak tanda dan gejala nyeri sendi itu disebabkan oleh penyakit yang lainnya, seperti yang akan kita bahas untuk kali ini, yaitu osteoartritis. Oke, untuk osteoartritis itu sebenarnya apa Mbak definisinya? Osteoartritis itu sendiri adalah peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan kerusakan pada tulang rawan, Mbak Zizi. Oke. Nah, penyebab dari penyakit osteoartritis ini disebabkan oleh apa aja Mbak Sis? Osteoartritis disebabkan karena kerusakan tulang rawan, di mana tulang rawan itu sendiri berfungsi sebagai bantalan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Jadi di antara tulang satu dan tulang yang lain ini kan ada bantalannya Mbak Zizi. Kalau memang rusak ya antara tulang satu dan tulang yang lain ini nanti bergesekan. Ya itu yang menyebabkan nyeri. Terus sama kaku itu biasanya seperti itu. Oh, jadi di antara dua tulang itu kayak ada pembatasnya itu tadi ya. Ada pembatasnya. Kalau pembatas itu rusak langsung bergeseran secara langsung itu yang menyebabkan nyeri seperti itu. Gitu. Nah, kemudian faktor resiko orang bisa mengalami osteoartritis itu apa aja, Mbak? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu usia. Kalau memang usianya sudah lanjut itu faktor resikonya sangat tinggi, apalagi karena apa? Sistem imunnya juga sudah turun ya Mbak Zizi ya. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin di sini yang lebih dominan itu perempuan yang lebih tinggi faktor resikonya itu perempuan ya. Sekali. Yang kedua, yang ketiga yaitu obesitas. Orang-orang dengan obesitas itu mempunyai resiko tinggi juga untuk terkena osteoartritis. Gitu. Oh, berarti semakin tambah usia semakin tinggi resikonya karena ya memang kalau usia sendiri seperti motornya sudah lama gitu ya. Betul sekali Mbak Zizi. Lanjut Mbak. Nah, untuk gejala-gejala osteoartritis apa aja sih Mbak biar kita itu bisa mengetahui pengobatan apa yang cocok untuk kita lakukan seperti itu. Untuk gejalanya yang pasti yaitu nyeri karena kan ada peradangan. Kemudian biasanya kaku pada sendi, yang ketiga yaitu bengkak. Ketiga gejala tersebut sudah pasti akan dialami pada pasien-pasien dengan osteoartritis. Seperti itu, Mbak. Nah, untuk pengobatannya sendiri alurnya bagaimana Mbak Sis? Untuk pengobatannya dari gejalanya kan sudah pasti nyeri ya, yang diobati dari gejalanya dulu yaitu pemberian analgesik atau obat anti nyeri. Kemudian bisa konsultasi ke dokter-dokter terdekat atau fasilitas terdekat, terutama di Rumah Sakit Punten kan sudah ada dokter orto dengan dokter Adit, spesialis orto. Dari situ nanti kan kita bisa konsultasi nanti untuk pengobatan selanjutnya bagaimana. Kalau memang parah keadaannya nanti bisa langsung dilakukan tindakan pembedahan seperti itu Mbak Zizi. Kemudian kalau tips untuk pencegahan atau gimana ya Mbak untuk meminimalisir terjadinya itu kira-kira apa saja? Yang paling penting itu adalah pola hidup sehat. Kemudian kalau memang mengalami obesitas ya kita berusaha untuk menurunkan berat badan yang pasti ya Mbak Zizi. Kemudian olahraga teratur ya, olahraga ringan-ringan saja, enggak usah yang berat-berat. Takutnya nanti yang berat malah terjadi kecetet biasanya ya. Ya seperti juga. Itu. Kemudian kita perlu sih Mbak mengatur posisi kita ketika kita ngambil barang, utamanya barang-barang yang berat. Itu pengaruh nggak sih Mbak? Ya, itu sangat pengaruh Mbak Zizi. Apalagi kan barang yang kita bawa harus kita ukur dengan tenaga kita. Kalau enggak ya itu tadi yang seperti saya bilang nanti juga bisa seperti kecedet, terus nanti juga osteoartritis juga bisa seperti itu. Kalau kita sering membawa barang-barang yang berat
melebihi apa berat Kapasitas badan kita ya. seperti itu. Oke. Nah, mungkin sudah cukup penjelasan dari Mbak Siska hari ini tentang osteoartritis, lengkap dari definisi, kemudian pengobatan, tanda dan gejala, dan pencegahannya ya Mbak ya. Nah, apa ada yang mau ditambahkan lagi nih untuk atau pesan untuk sahabat di rumah? Saya ada sedikit pantun Mbak Zizi. Oke, silahkan. Jalan-jalan ke kota Banten, Cakep. jangan lupa memakai topi. Oke. Rumah sakit Punten siap melayani sepenuh hati. Oke. Nah, buat sahabat di rumah jangan lupa ya, kalau ingin memeriksakan kesehatan, kemudian ingin konsultasi dengan dokter, langsung saja datang ke Rumah Sakit Punten karena kita menerima BPJS dan asuransi lainnya. Ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Mbak Siska dari unit keperawatan Rumah Sakit Punten. Untuk sahabat di rumah jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.